Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Erli. Kami di sini dari kelompok MPSI ingin mempresentasikan eh, hasil kerja kelompok kami. Di sini kami untuk topiknya sendiri adalah pengembangan desain interface e-banking atau mobile banking. Di sini anggotanya tersendiri saya Nathanael Bonto Sipotar dengan NIM 73, teman saya Muhammad Edi Reza dengan NIM 068, Ramagio Gustio Fani dengan NIM 121 dan Muhammad Yahya Hadionoto dengan NIM 124. Sebelumnya minta maaf Bu untuk Muhammad Yahya Hadionoto tidak bisa ikut rekaman karena dia lagi sakit Bu. Ya, di sini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama untuk prediksi dan manajemen waktu pengerjaan proyek, yang kedua manajemen SDM proyek, dan yang ketiga memprediksikan dana manajemen biaya semua proses dalam proyek. Pertama-tama permasalahan bisnisnya. Di sini belum adanya aplikasi M-Banking untuk Bank X, sehingga perusahaan ingin membuat aplikasi M-Banking untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi banking secara online. Bukan itu saja, perlunya interface yang mudah diakses oleh user atau yang bisa disebut user friendly. Nah, untuk hasil yang diinginkan sendiri, kita menginginkan aplikasi M-Banking yang siap dipakai oleh para stakeholder dalam melakukan kegiatan perbankan tanpa memiliki bug atau celah. Ya, di sini untuk network planningnya terpapar jelas untuk dari tes name pekerjaan permulaan sampai seterusnya. Di sini ada 27 tes ya. Dan untuk diagram network plan-nya di sini untuk lintasan kritisnya atau critical path-nya adalah sebanyak 124 sudah terpapar di layar. Berikut adalah WBS work breakdown structure, tapi berdasar untuk dalam bentuk tabelnya. Bisa dilihat kita mempunyai 4 bab 4 poin, yaitu analisa kebutuhan pengembangan, planning, implementasi, dan close out. Lalu dijabarkan dengan sub bab lainnya. Dan ini untuk WBS secara diagramnya. Ya, untuk peluang proyek disampaikan oleh teman saya Muhammad Edi Reza. Yang menyampaikan saya, oke. Yuk. Oke, sekarang lanjut ke peluang proyek ya. Lanjut. Oke, di sini peluang proyek terdapat rumus-rumus untuk mengerjakan peluang proyek sendiri. 3 diantaranya, pertama ada expected time atau waktu yang diharapkan. Rumusnya itu T sama dengan A plus 4 plus B dibagi 6. Nah, variabel-variabel ini nanti kita dapatkan di slide selanjutnya. Variance of times, variance of times yaitu V sama dengan kurung kurawa B kurang A dibagi 6, bisa kita pangkatin 2. Dan untuk standar deviasi atau S besar ya, itu variance kita akarin, kita pangkat setengah. Oke, di sini ada peluang proyek yang sudah kerjakan. Tadi kita menggunakan rumus-rumus sebelumnya. Tadi ada waktu ada pengerjaan, ada waktu pesimis, waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu realistis. Ini untuk variabel yang tadi. Jalur kritis ini hanya untuk memberitahukan kalau proses itu berada di jalur kritis atau tidak. Dan untuk waktu yang diharapkan kita mendapatkan hasil ini dari rumus yang tadi dengan T A dikali A ditambah B dikali 4M dibagi 6 nanti 2. Setelah mendapat jadi kita hitung semua waktu yang diharapkan, karena kita hitung variance juga pakai rumus yang tadi. Setelah menghitung semuanya, semua untuk proses, kita akan menjumlahkannya selanjutnya. Nah, ini masih dalam proses yang lain lagi. Nah, ini yang terakhir. Semua variansinya akan jumlahkan. Jumlahnya itu 2,721. Di sini ada rumus lagi, namanya rumus nilai deviasi normal. Nilai deviasi normal ini, hasil dari nilai deviasi normal ini akan menjadi titik dasar untuk mencari peluangnya.
Jadi pertama kita cari jumlah variance dulu berapa. Tadi kan totalnya 2,721. Setelah ketemu variance kita akan cari standar deviasi, yaitu diakarin kan. Setelah diakarin ketemu ternyata 1,649. Angka 1,649 ini akan dimasukkan ke rumus di atas tadi. Batas waktu dikurang waktu penyelesaian diharapkan dibagi standar deviasi. Jadi dengan batas waktu 19 minggu kita kurang waktu penyelesaian yang diharapkan misalnya 18. Jadi setelah dikurangkan habis itu dibagi habis itu kita kurangkan hasilnya 0,6. Nah, jika kita lihat dari tabel setelah mendapatkan nilai 0,6 ini, kita akan lanjut ke tabel distribusi normal. Nah, kita pernah ketemu tabel ini di matkul StatProp. Tabel ini akan digunakan sebagai kunci untuk persenannya. Jadi maka dapat dilihat jika kita lihat menggunakan 0,6 ini, kita akan mendapatkan angka 0,8257. Nah, angka ini akan kita kali 100 agar menjadi persen menjadi 82,57%. Jadi peluang kita berhasil menyelesaikan proyek ini dalam waktu 19 minggu atau kurang itu sebesar 82,57%. Berlanjut. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh Teddy. Selanjutnya kita masuk ke percepatan proyek. Nah, percepatan proyek sendiri itu adalah hanya dapat dilakukan pada jalur kritikal atau tas yang memiliki nilai slack atau float sebesar 0. Lanjut. Nah, berikut merupakan gancat dari critical path yang ada pada proyek ini. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita menggunakan Microsoft Project untuk mempermudah pengerjaannya. Dan sebagai contoh yang ingin kita percepat, salah satu dalam percepatan project yang kita percepat adalah tas dalam external resource testing dengan durasi sebanyak 30 hari. Bisa dilihat bahwa di detail di bawah itu pengerjaan ini memerlukan waktu kurang lebih 240 jam dengan catatan bahwa dalam sehari kerjanya adalah sebanyak 8 jam. Kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya kita melakukan percepatan project dengan menambahkan overtime work atau istilahnya adalah waktu lembur, dan waktu lemburnya kita hitung adalah 2 jam per hari, menjadi total kerjanya kurang lebih 10 jam per hari. Maka project dapat dipercepat kurang lebih menjadi dapat dipercepat menjadi 22,5 hari. Lanjut. Nah, ini adalah project information sebelum dilakukannya project racing atau percepatan project. Lanjut. Nah, ini adalah project information setelah melakukan project racing atau percepatan project. Bisa dilihat bahwa terjadi kenaikan cost dari project tersebut dikarenakan memang pada standar overtime work itu bayarannya di atas dari bayaran yang standar. Jadi kalau misalnya nanti bisa kita lihat datanya, kita lanjut dulu. Nah, di sini bisa dilihat ya kalau misalnya waktu kerja standarnya bayarannya adalah 14.375 per jam. Nah, di overtime work-nya kita membayarnya adalah sekitar 20.000 per jam. Kita lanjut lagi. Nah, di sini terlihat dengan jelas bahwa setelah melakukan project racing, maaf saya putar sedikit, setelah melakukan project racing, bayaran untuk pokoknya turun karena waktu ini dipercepat menjadi 18.397.500 rupiah. Dengan akan tetapi biaya tersebut akan naik kembali dikarenakan untuk membayar biaya lembur sebanyak 2 jam per harinya dengan di total menjadi 6 juta rupiah sebanyak atau 1.200.000 dikali 5 pekerja yang ada. Oke. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.